Coba Pak, ya, saya kasih satu lagi rahasia besar. Kalau pendekatan kita kepada Allah itu besar, jangankan pasca ibadah, saat ibadah berlangsung pun Anda meminta, seketika bisa dikabulkan. Jangankan permintaan biasa, Bu, yang mustahil pun itu bisa diberikan. Yang mustahil menurut manusia kalau Anda membutuhkannya. Nabi Zakaria, beliau divonis, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya letih, dan istrinya lebih dahsyat secara medis, tidak mungkin punya keturunan karena sudah menopause dan mandul secara klinis. Menurut manusia nggak mungkin punya keturunan. Apa yang dikerjakan ketika manusia mengatakan mustahil punya keturunan, pendapat sudah mengatakan nggak bisa, maka itu tanda pertama dalam Al-Quran, segera tinggalkan pendapat manusia, beralih pada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya batas mustahil dalam ketetapannya. Apa yang ditunaikan? Kurban, mendekat kepada Allah. Beliau datang, tunaikan sholat. Begitu sholat ditunaikan, diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria kemudian bermohon kepada Allah, berdoa. Ya, doa. Bagaimana cara doanya? Nanti saya kabari. Sholat, mohon kepada Allah. Dalam sholatnya dia minta, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan, aku punya batasan, istriku pun katanya terbatas, maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan Wahhab. Kalau kita minta sifat itu diberikan kepada kita dalam bentuk pemberian, maka mohonkan dalam bentuk fi'il amr li ajli talab, untuk minta. Namanya hab. Habli, kalau untuk banyakan hablana. Qala rabbi habli, ya Allah yang punya pemberian tanpa batas, mohon berikan kepadaku dari sisimu saja, bukan dari yang lain. Keturunan. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Itu ditunaikan dalam sholat, Bu. Dan ingat, beliau menyampaikan ini, itu belum selesai sholatnya, masih berdiri. Berdiri disebut qaimun, qaim. Masih sholat disebut yusolli. Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat, sedangkan beliau belum tuntas sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya. Turun jawaban, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, namanya langsung dari Allah, namanya Yahya. Dari kata al-hayyu, hayyun, artinya hidup. Kata Allah, yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia sedang sholat. Dan berita baiknya, amalan pertama yang sangat ditekankan dalam Islam pada kita itu sholat. Dan berita paling baiknya, sholat disebut dengan doa. Silahkan cek semua kitab fikih ketika menyebutkan mahiyas sholat, as-sholatu hiyad doa. Sholat itu adalah doa. Dari mulai takbir sudah doa, sedekap sudah berdoa, duduk sudah berdoa, ruku berdoa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud, Pak, 7 sampai 8 permintaan. Doa tuh, minta, sujud perbanyak. Makanya kalau Anda sedang punya masalah, makanya diarahkan oleh Quran, ayo sholat. Jangan tinggalin sholat. Hayya 'alas shalah, yuk sholat. Anda tanya, kenapa kami mesti sholat? Hayya 'alal falah. Mungkin kau belum bahagia, ayo sholat, saya berikan kebahagiaan. Engkau belum sukses, saya berikan kesuksesan. Itu hikmahnya.